Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 5, bagaimanakah kabar kalian untuk minggu ini? Saya harapkan kalian semuanya sehat, tidak ada yang sakit. Karena kesehatan itu sangat berharga, maka kita harus menjaganya. Kemudian kita juga harus tetap semangat untuk belajar. Dikarenakan belajar itu hukumnya adalah wajib. Oke ya, untuk kali ini kita akan belajar tentang Rasul Allah itu idolaku. Nah, pada kali ini yang kita bahas itu nanti adalah tentang Nabi Daud. Ya, kalian sudah pernah mendengar cerita dari Nabi Daud? Mungkin hanya sudah yang belum ya. Ya nanti kita akan menceritakan tentang Nabi Daud termasuk mukjizat-mukjizatnya. Nah, sebelum dari itu, kalian apakah sudah tahu berapakah Rasul Allah yang wajib kita imani itu? Ada berapa? Ada 25. Adakah yang hafal ke-25 Nabi atau ke-25 Rasul? Ada yang sudah hafal? Belum? Oke, kalau belum, sekarang kita menyanyi dulu ya. Menyanyi dulu lagunya adalah lagu 25 Nabi. Bagaimana lagunya? Silahkan disimak, kemudian nanti bisa ditirukan. Oke ya, kita mulai. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lot, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas, dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itu semuanya nabi, kita orang Islam. Bisa? Ayo satu lagi bersama-sama. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lot, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas, dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itu semuanya nabi, kita orang Islam. Oke, bagi yang masih pengen menyanyi silahkan diulangi lagi. Oke ya, itu adalah lagu 25 Nabi. Kita lanjutkan. Rasul Allah itu sebagai idolaku. Nah, mengidolakan Rasul itu berarti mencintai Rasul. Jadi ketika kita mengidolakan Rasul Allah, maka dengan itu kita juga mencintai Rasul Allah. Nah, siapa yang mencintai Rasul Allah akan bersamanya di surga. Jadi Rasul Allah itu kan pasti masuk surga. Bagi orang-orang yang mencintai Rasul Allah, maka orang tersebut akan bersama Rasul Allah tersebut berada di surga. Nah, bagaimana cara mencintai Rasul Allah? Cara mencintai Rasul Allah itu adalah dengan meneladani para Rasul, baik itu perkataannya maupun perbuatan dari para Rasul tersebut. Jadi kalau kita itu pengen masuk surga bersama dengan para Rasul, maka kita harus mencintai Rasul Allah. Nah, untuk mencintai Rasul Allah, maka kita harus meneladani perkataan maupun perbuatan dari Rasul Allah. Salah satunya kita meneladani dari Nabi Daud.
Nah, masih pernah ingat Nabi Daud atau sudah pernah mendengar sebelumnya? Sudah ya, Nabi Daud. Siapa itu Nabi Daud? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Nabi Daud itu adalah salah satu rasul yang wajib kita teladani. Ya, jadi Nabi Daud itu merupakan satu dari 25 nabi yang kita nyanyikan di awal tadi. Nah, Nabi Daud itu merupakan anak bungsu dari 13 bersaudara. Jadi saudara dari Nabi Daud itu ada 13. Banyak sekali ya, ada 13. Nah, Nabi Daud itu merupakan anak yang bungsu. Kemudian ayah Nabi Daud itu namanya adalah Ibsha yang berasal dari Bani Israel. Jadi Nabi Daud itu merupakan keturunan dari Bani Israel. Kemudian selanjutnya masih tentang Nabi Daud. Nah, Nabi Daud itu jika silsilahnya kita runut ke atas dari keturunan yang ke-13 nanti akan sampai kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Daud itu masih keturunan dari Nabi Ibrahim. Ya, keturunan yang ke-13. Jadi jaraknya jauh sekali antara Nabi Daud sama Nabi Ibrahim. Ya, generasi ke-13 itu tadi. Kemudian silsilahnya adalah Nabi Daud itu ayahnya bernama Ibsa. Ibsa itu ayahnya bernama Abir. Abir itu ayahnya bernama Salmun. Salmun itu ayahnya bernama Nahshun. Nahshun itu ayahnya bernama Uwainadab. Uwainadab itu ayahnya bernama Irmi. Irmi itu ayahnya bernama Hasrun. Hasrun itu ayahnya bernama Farid. Farid itu ayahnya bernama Yahuza. Yahuza itu ayahnya bernama Nabi Yakub. Lah, Nabi Yakub itu ayahnya bernama Nabi Ishak. Nabi Ishak mempunyai ayah bernama Nabi Ibrahim. Itu adalah silsilahnya generasi ke-13 itu kalau kita runut seperti itu tadi. Oke ya, sudah bisa memahami tentang silsilah dari Nabi Daud. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Nabi Daud itu hidupnya berada pada masa Raja Tolut dan Raja Jalut. Perbedaannya kalau Raja Talut itu adalah raja yang beriman, berarti raja yang baik. Kalau Raja Jalut itu adalah raja yang kafir, berarti raja yang tidak baik. Kemudian Nabi Daud merupakan salah satu tentara dari Raja Talut, raja yang beriman itu tadi. Nah, ketika dalam peperangan antara Raja Talut sama Raja Jalut, maka Raja Talut itu bisa mengalahkan Raja Jalut. Kemudian setelah bisa mengalahkan, maka ketika Raja Talut itu sudah wafat, digantikanlah oleh Nabi Daud yang diangkat menjadi Raja Talut itu tadi. Kemudian setelah itu Allah mengangkat Nabi Daud menjadi Rasul. Itu adalah perjalanan dari Nabi Daud kecil sampai Nabi Daud diangkat menjadi Rasul oleh Allah. Kemudian sekarang tentang mukjizat Nabi Daud. Apa mukjizat itu? Ada yang tahu? Siapa yang tahu pengertian dari mukjizat? Ada? Oke, kalau belum ada, mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada Rasul sebagai bukti kerasulannya. Jadi pengertian mukjizat itu adalah kejadian luar biasa. Namanya luar biasa itu berarti tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Kemudian
kejadian luar biasa itu diberikan kepada Rasul. Jadi mukjizat ini hanya diberikan kepada Rasul, tidak diberikan kepada orang yang lain. Jadi kalau mungkin saat ini ada yang mengatakan, wah, menunggu mukjizat datang misalnya, itu kurang tepat bahasa mukjizat. Karena mukjizat itu hanya diberikan kepada Rasul. Terus tujuannya apa? Allah itu memberikan mukjizat kepada para Rasul. Nah, tujuannya adalah sebagai bukti bahwa orang tersebut benar-benar Rasul Allah. Itu. Kemudian sekarang yang kita bahas khusus tentang mukjizat Nabi Daud. Sudah tahu apa saja mukjizat Nabi Daud? Yang pertama, mukjizat Nabi Daud yaitu mempunyai suara yang merdu. Jadi Nabi Daud itu suaranya sangat merdu sekali. Bahkan jika ada orang yang sakit, kemudian mendengar suara Nabi Daud yang merdu itu tadi, atas seizin Allah, penyakitnya akan sembuh. Nah, penyakit sembuh ini bukan kok karena suara merdunya dari Nabi Daud, enggak, tetapi hanya lewat suaranya Nabi Daud yang menyembuhkan tetap Allah. Lewat perantara suara Nabi Daud yang merdu itu tadi, penyakit yang diderita oleh orang yang mendengar suaranya Nabi Daud itu akan sembuh. Itu mukjizat nomor 1. Kemudian mukjizat Nabi Daud yang kedua adalah gunung-gunung dan burung-burung itu ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Jadi kalau Nabi Daud itu sedang bertasbih, maka seluruh gunung-gunung dan seluruh burung-burung mengikuti tasbihnya Nabi Daud. Hebat ya Nabi Daud itu. Ya itu adalah mukjizat. Selanjutnya nomor 3, mukjizat dari Nabi Daud itu adalah bisa memahami bahasa burung dan bahasa binatang lainnya. Jadi kalau ada burung yang sedang bercakap-cakap, itu Nabi Daud paham apa yang dicakapkan oleh burung tersebut. Kemudian mukjizat Nabi Daud yang nomor 4 itu adalah dapat melunakkan besi dan mengubah bentuknya tanpa memerlukan api dan peralatan lainnya. Ini juga kehebatan lagi. Bisa melunakkan besi. Besi itu bisa dibengkok-bengkokkan, dibentuk macam-macam tanpa menggunakan api, tanpa dibakar, dan juga tanpa menggunakan alat-alat tertentu. Hanya menggunakan tangannya Nabi Daud saja. Nah, ini merupakan sebuah mukjizat dari Nabi Daud, yaitu bisa melunakkan besi. Selanjutnya, mukjizat Nabi Daud yang nomor 5 adalah kitab Zabur. Jadi, Nabi Daud itu merupakan salah satu nabi yang diberikan kitab. Kalian masih ingat kitab Allah itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud ini tadi. Yang ketiga ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat ada kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Daud itu diturunkan kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini berisi nyanyian puji-pujian kepada Allah. Kemudian keistimewaan dari kitab Zabur itu, jika kitab Zabur itu dibaca oleh Nabi Daud, maka atas izin Allah orang yang sakit akan sembuh, angin menjadi tenang, burung dan gunung ikut bertasbih memuji Allah. Itu keistimewaannya. Oke ya, itu mukjizat Nabi Daud yang nomor 5. Kemudian sekarang keistimewaan dari Nabi Daud. Nabi Daud itu mempunyai banyak keistimewaan. Di antaranya, yang pertama
Nabi Daud itu bisa membagi waktunya menjadi 4 bagian. Jadi dari 24 jam dalam sehari itu, Nabi Daud memilah-milah waktunya, dipilah menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama itu untuk bermunajat atau beribadah kepada Allah. Kemudian bagian yang kedua itu digunakan untuk keluarganya. Kemudian bagian yang ketiga itu untuk memutuskan perkara kaumnya. Jadi kalau ada kaumnya yang bermasalah, itu diputuskan oleh Nabi Daud. Kemudian bagian yang keempat digunakan Nabi Daud untuk bekerja. Jadi Nabi Daud itu meskipun sebagai nabi, beliau juga tetap bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Itu keistimewaan Nabi Daud yang pertama. Kemudian keistimewaan Nabi Daud yang kedua, yaitu Nabi Daud itu sangat kuat beribadah, utamanya sholat malam. Ya, sholat malam. Jadi sepertiga malam yang terakhir itu dilakukan Nabi Daud setiap malam. Kemudian yang ketiga, Nabi Daud itu berpuasa setengah tahun. Jadi dalam 1 tahun, setengahnya itu berpuasa. Kemudian yaitu caranya sehari berpuasa, sehari berbuka, berselang-seling. Misalnya hari ini berpuasa, maka besok tidak berpuasa. Besok lusa berpuasa. Besoknya lagi tidak, besoknya lagi berpuasa, dan seterusnya. Jadi selang-seling. Berpuasa tidak, berpuasa tidak, berpuasa tidak, dan seterusnya. Itu namanya puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Kemudian keistimewaan Nabi Daud yang keempat adalah Nabi Daud itu sangat terampil membuat baju besi. Kalian tadi masih ingat tentang mukjizat Nabi Daud yang dapat melunakkan besi? Ya, salah satunya besi itu dilunakkan, kemudian dibuat baju besi. Itu adalah keistimewaan Nabi Daud. Nah, kemudian sekarang pelajaran apa yang dapat kita ambil dari Nabi Daud itu? Jadi dari kisah Nabi Daud mulai dari awal sampai akhir tadi, ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik, yang dapat kita ambil dan kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita itu harus selalu taat kepada Allah. Dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun, kita itu harus taat kepada Allah. Sama seperti Nabi Daud tadi. Taat itu bagaimana caranya? Caranya ya dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Perintah Allah itu yang mana? Ya perintah Allah itu contohnya adalah sholat, zakat, membantu orang tua, mengaji, belajar. Itu semua adalah perintah Allah. Kalau larangannya ya mencuri, mengejek, menjelek-jelekkan teman, menfitnah, dan masih banyak lagi. Itu adalah kalau perbuatan itu perintah Allah kita jalankan, kalau yang menjadi larangan Allah kita jauhi. Itu adalah pelajaran dari Nabi Daud yang pertama. Kemudian pelajaran dari kisah Nabi Daud yang kedua adalah kita itu bisa meneladani Nabi Daud dengan sholat tahajud. Ada yang sudah pernah sholat tahajud itu? Sholat tahajud ada yang pernah? Nah, mungkin 1 atau 2 ada ya. Tapi mungkin ada juga yang belum atau bahkan banyak yang belum. Nah, sholat tahajud itu dilakukan di sepertiga malam yang terakhir. Ya sepertiga malam yang terakhir itu ya mungkin sekitar 3 jam menjelang waktu subuh. Ya, itu adalah 3 sepertiga malam yang terakhir. Nah, itu dilakukan Nabi Daud untuk melakukan sholat malam. Kalau kita berarti melakukan sholat tahajud. Kemudian pelajaran yang nomor kita disunahkan
untuk melakukan puasa Daud. Puasa Daud tadi bagaimana? Puasa Daud tadi adalah 1 hari berbuka, 1 hari berpuasa, 1 hari berikutnya berbuka. Itu dilakukan terus-menerus dan berselang-seling. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Itu ternyata kita disunnahkan untuk melakukan puasa Daud. Puasa yang berselang-seling itu. Itu pelajaran yang nomor 3. Kemudian pelajaran dari Nabi Daud yang nomor 4 adalah kita harus memperbanyak melakukan amal soleh. Amal soleh itu adalah perbuatan yang baik. Contohnya apa amal soleh itu? Contohnya adalah membantu orang tua. Kalian setiap hari membantu orang tua kah? Ya mungkin ada sebagian yang membantu orang tua, ada yang tidak. Mulai hari ini, ayo setiap hari kita membantu orang tua. Kemudian bersedekah, itu contoh amal soleh. Infak, membaca Al-Quran, membantu teman, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh amal soleh. Kemudian selanjutnya tentang kesimpulan. Jadi pembelajaran kita dari awal sampai akhir tentang Nabi Daud ini ada beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah Nabi Daud itu merupakan keturunan yang ke-13 dari Nabi Ibrahim. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, silsilahnya itu Nabi Daud merupakan generasi yang ke-13 dari Nabi Ibrahim. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah di antara mukjizat Nabi Daud itu adalah kitab Zabur yang kemudian mempunyai suara merdu. Jadi selain diturunkan kitab Zabur, kemudian Nabi Daud itu mempunyai suara yang merdu. Kemudian Nabi Daud dapat melunakkan besi tanpa menggunakan alat dan tanpa menggunakan api. Untuk kesimpulan yang ketiga adalah di antara keistimewaan Nabi Daud itu adalah kuat beribadah, tahajud ya itu tadi. Berpuasa setengah tahun, berarti puasa Daud tadi. Kemudian terampil membuat baju besi dan lain-lain. Itu adalah kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Oke ya, ada yang belum jelas mungkin? Atau semua sudah jelas? Saya yakin semua sudah jelas. Oke, pelajaran sampai sini semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.